Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu kali ini saya akan bahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, teman-teman, teknik pengumpulan data ini hal yang sangat penting dalam proses penelitian. Nah, kenapa? Karena teknik pengumpulan data ini sangat mempengaruhi pada data hasil penelitian. Nah, kualitas pengumpulan data ini berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ini akan ada 4 yang digunakan, yaitu yang pertama ada wawancara atau interview. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata interview atau wawancara, karena teman-teman sudah pernah melakukan wawancara. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan intinya saja. Nah, wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Nah, di sini teman-teman, kebanyakan wawancara itu menggali self report dari narasumber. Nah, makanya di sini tuh bisa digali lebih secara dalam lagi. Nah, dalam wawancara itu ada 2. Yang pertama ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Apa itu wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur itu seorang peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dimana peneliti itu membuat pertanyaan sebelum dia melakukan wawancara. Nah, pertanyaannya nanti supaya bisa memperlancar dalam proses wawancara. Nah, di sini dalam wawancara terstruktur itu informasi itu akan diperoleh secara mendalam. Nah, yang harus disiapkan dalam wawancara terstruktur itu bukan hanya pertanyaan saja, tetapi alat bantu. Nah, alat bantunya itu berupa apa? Alat bantunya itu bisa berupa tape recorder untuk merekam suara, supaya nanti ketika ada hal-hal yang dibicarakan oleh narasumber tetapi belum ditulis oleh seorang peneliti, bisa didengarkan lagi apa yang telah apa yang dilakukan selama wawancara tersebut. Nah, bukan hanya tape recorder saja, tetapi bisa jadi gambar atau poster dalam proses penelitian. Nah, yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur itu teknik pengumpulan data yang dimana seorang peneliti itu tidak menggunakan pedoman dalam penelitian atau pedoman dalam teknik pengumpulan data. Nah, pedomannya itu ya seperti kayak dia lebih bebas, lebih dimana seorang peneliti itu melakukan wawancaranya secara langsung. Jadi yang tadi kan wawancara terstruktur itu kan dia menyiapkan segala pertanyaan. Nah, untuk yang tidak terstruktur itu dia lebih bebas dalam melakukan wawancara, tidak pakai menulis pertanyaan, seperti itu menurut yang saya ketahui. Nah, di sini teman-teman, dalam wawancara tidak terstruktur itu pertanyaannya itu lebih jelimet kalau menurut saya, karena di sini tuh untuk mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan dari seorang narasumber itu hal yang pertama dilakukan adalah assessment. Karena dalam assessment ini seorang narasumber kalau misalkan berhasil melakukan assessment, maka seorang narasumber tersebut bisa percaya kepada kita atau percaya kepada seorang peneliti, sehingga nanti seorang narasumber bisa menceritakan lebih dalam lagi. Nah, di sini tuh kebanyakan seorang peneliti lebih banyak mendengarkan daripada bertanya. Nah, selanjutnya yaitu ada selanjutnya yaitu ada kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket yaitu berisi tentang pertanyaan atau
pernyataan yang diajukan kepada responden untuk menemukan jawabannya. Nah, teman-teman di sini pasti pernah membuat kuesioner atau angket. Nah, ketika di semester 3 kemarin saya pernah belajar membuat angket, yang dimana ketika membuat angket itu sebelumnya harus menentukan masalahnya terlebih dahulu. Misalkan saya ingin mengukur tingkat depresi mahasiswa semester 4 BKI FDK di UINSA. Nah, di situ nanti saya akan mencari gejala-gejala depresi itu seperti apa. Nah, gejala tersebut nanti bisa diajukan sebagai pertanyaan. Nah, nanti ketika di angket itu kan ada pertanyaan positif dan negatif. Nah, pertanyaan positif atau negatif di situ nanti bisa memberikan jawaban kepada responden. Nah, selanjutnya yaitu ada observasi. Observasi adalah mengamati dalam hal bukan hanya orangnya saja, tetapi objek atau bisa alam dan lain-lain. Nah, di sini observasi itu ada dua, observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan itu seorang peneliti mengamati atau ikut terjun langsung ke dalam dunia si narasumber tersebut. Jadi misalkan seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana caranya membuat keripik singkong. Nah, di situ seorang peneliti ikut juga membuat bagaimana sih caranya membuat keripik singkong. Jadi gitu. Kalau untuk yang observasi non partisipan itu dimana seorang peneliti hanya sebatas mengamati, atau bisa jadi dari omongan orang lain. Jadi dia tidak ikut terjun langsung ke dalam kehidupan si narasumber. Nah, selanjutnya teman-teman, teknik pengumpulan data nomor 4 yaitu dokumentasi. Proses dokumentasi merupakan hal yang penting dalam penelitian. Karena kenapa? Dokumentasi itu merupakan hal yang nyata yang diajukan untuk data penelitian. Nah, apakah sih peneliti benar-benar melakukan penelitiannya secara nyata? Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata yang mungkin tidak sengaja atau disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.